Acara ke-9, Irsyadat wa Taujihat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Pokok NW, pokoknya Pokok NW, pokoknya Pokok NW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Umuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, pendiri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran anggota Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, di sini hadir Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting. Yang saya hormati pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Watan, pimpinan lembaga organisasi Nahdlatul Watan, rekan-rekan Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiang pelunggu sami bisa hadir, bisa rauh di tempat niki, di tempat yang penuh dengan keberkahan niki, menghadiri pengajian silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Pada hari niki kita diberi kesehatan, itu yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak sehat, namun tidak sehat, dia terdatang, karena kita diberi kesehatan, akhirnya kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Maulana Syekh, pendiri organisasi Nahdlatul Watan, meninggalkan kita banyak. Tempat kita mencari keberkahan, tempat kita mencari ilmu, tempat kita mencari pahala, tempat kita mencari samu kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Maulana Syekh banyak meninggalkan, seperti majelis-majelis seperti niki, majelis taklim, majelis ilmu, majelis dakwah, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Yang paling besar yang beliau tinggalkan adalah organisasi Nahdlatul Watan. Organisasi Nahdlatul Watan untuk menaungi seluruh apapun yang sudah didirikan oleh Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini Maulana Syekh dari sejak mendirikan madrasah
NWDI, madrasah NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon selalu berpegang kepada aturan, baik itu aturan negara dan lain sebagainya. Beliau selalu berpegang dan beliau selalu membuat aturan. Semua apapun yang beliau dirikan, yang beliau buat selalu mempunyai aturan. Itulah pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur menjadi murid-murid beliau. Kita semua harus bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon adalah organisasi yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh dengan dasar ketaatan beliau, dengan dasar sami'na wa ta'nanya beliau kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Beliaulah guru beliau yang menyuruh Nini Maulana Syekh untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itulah makanya organisasi Nahdlatul Wathon sering saya sampaikan mempunyai banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuma kalau kita mau meneliti satu persatu sangat banyak, ya tidak bisa kita meneliti satu persatu. Karena dasar pendiriannya sangat luar biasa. Karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan Nini Maulana Syekh kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi lain didirikan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa juga, kayak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah didirikan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Semua pendiri organisasi itu bersekolah di tempat yang sama dengan Nini Maulana Syekh. Cuma bedanya Nini Maulana Syekh mendirikan organisasi niki atas dasar ketaatan beliau kepada beliau. Sudah barang tentu kita semua sebagai warga Nahdlatul Wathon harus benar-benar taat kepada aturan organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, pelunggu Sami yang masih berada di organisasi Nahdlatul Wathon, yang mengucapkan tampiasih. Pelunggu Sami masih bersama Nini Maulana Syekh di garis beliau di organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon dari zaman berdirinya dulu sangat banyak ujian, mulai dari zaman penjajahan dan terus sampai saat ini. Sangat banyak ujian dari luar, dari dalam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Nahdlatul Wathon selalu berjalan karena dijaga oleh wali-waliullah, mulai dari Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi dan guru-guru beliau semua bersama Nini Maulana Syekh selalu menjaga organisasi Nahdlatul Wathon tercinta. Sudah barang tentu kita semua sebagai murid-murid beliau, sebagai generasi penerus beliau harus selalu taat, harus selalu menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nahdlatul Wathon sudah disampaikan di pengajian, sudah disampaikan juga oleh Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Sering tiang sampaikan di majelis dakwah Hamzan Wadi 2 juga, bahwa apapun yang kita kerjakan di Nahdlatul Wathon harus didasari dari hati. Harus didasari dari hati. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jamah, beliau berkata, la yasihu ilmul lazi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khabisi sifati. Ilmu sebagai ibadah hati tidak akan pernah membuat pemiliknya menjadi benar kecuali ia mensucikan hatinya atau membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, dari sifat yang buruk. Sudah jelas. Apapun itu mulai dari hati. Makanya tiang tunas kita semua warga Nahdlatul Wathon, untuk santri, santriwati, tulab, tolibat, untuk bersama-sama mulai dari bersekolah sampai nanti berjuang di Nahdlatul Wathon, hatinya yang penting. Hatinya kita perbaiki hati kita dulu, kita bersihkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, agar berjuang di Nahdlatul Wathon itu bersama-sama bisa seayun selangkah. Sering kita sampaikan juga, berjuang di Nahdlatul Wathon jangan ada ego di antara kita. Karena begitu kita masuk dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita siap berada di sebuah organisasi, berarti kita siap mengikuti aturan. Niki para santri, santriwati yang ada di pondok pesantren niki, pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan niki, yang
yang peletakan batu pertamanya oleh Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Harus santri-santrinya ini harus benar-benar menata hatinya, memperbaiki hatinya agar benar-benar mendapat ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu dari guru-gurunya insya Allah tersambung sampai Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pondok pesantren ini juga punya aturan. Jelas santri-santriwatinya juga taat kepada aturan. Coba sekarang santriwati, santri dan santriwati yang berada di pondok ini tidak taat aturan. Berjalan tidak pondok ini? Tidak. Begitu juga organisasi Nahdlatul Wathon. Di saat kita siap berorganisasi, kita harus taat kepada aturan supaya umur dan perjalanan organisasi itu panjang dan baik, berjalan dengan baik sesuai dengan pekayunan pendirinya Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di dalam wasiat beliau juga sudah dijelaskan, sudah dipaparkan bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada aturannya. Ada nama Dewan Mustahsar Pemberi Restu. Alhamdulillah, semenjak Tiang dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, terpilih di Muktamar ke-14 di Mataram sampai hari ini. Apapun keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon selalu atas restu dari Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Apapun itu kebijakan dari Rois Am juga dilanjutkan, dieksekusi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Niki ada hadir Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang selalu apapun kebijakan dari Umunah pasti melalui Katib Am. Walaupun Umunah sebagai Rois Am adalah umi tiang sendiri, tiang tidak mau langsung, tiang selalu memakai aturan organisasi, tiang mengajukan melalui Katib Am. Katib Am ke Umunah, Umunah Katib Am ke tiang, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang langsung, tidak ada yang langsung. Itulah kita berorganisasi, kita harus siap diatur. Sama dengan kemarin masalah Panglima, Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, itu keinginan dari Umunah murni. Umunah memerintahkan Katib Am untuk membuat surat. Katib Am memberikan tiang, ya tiang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, samina wa ata'na. Karena begitu kita diajarkan oleh Nini Maulana Syekh. Bagaimana dari awal pendirian organisasi ini sudah jelas samina wa ata'na itu. Kita tidak bisa melihat kiri kanan, kita tidak bisa mendengar ocehan orang di pinggir jalan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada kepentingan personal, tidak boleh ada kepentingan golongan. Begitu kita berorganisasi, berarti kita satu. Kita berkeluarga dalam organisasi Nahdlatul Wathon, kita bersaudara dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Tiang teringat waktu Tiang menjadi ketua wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat dulu, sebelum Tiang menjadi PBNW, Tiang selalu berbicara ke semua. Tiang selalu berpidato bahwa seluruh warga Nahdlatul Wathon adalah keluarga saya. Seluruh warga Nahdlatul Wathon adalah saudara saya. Kita bersaudara, kita berkeluarga dalam Nahdlatul Wathon. Karena kenapa? Kita dipersaudarakan oleh organisasi Nahdlatul Wathon. Kita dipersaudarakan oleh Nini Maulana Syekh. Itulah makanya dengan persaudaraan, dengan kekeluargaan, kita bersama-sama membesarkan organisasi Nahdlatul Wathon tersebut. Kita bersama-sama menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Ingat tadi kata Ibnu Jamah, ilmu sebagai ibadah hati tidak akan pernah membuat pemiliknya menjadi benar, kecuali ia sucikan hatinya dan sifat yang buruk. Jadi hati kita ini kadang-kadang ada sifat yang kurang, yang bagaimana kita berusaha memperbaiki. Nih, terutama anak-anakku yang masih bersekolah di sini, santri-santri Nahdlatul Wathon, perbaiki hatinya. Mulai dari sejak dini, dari sejak menuntut ilmu. Jangan bercita-cita nanti kalau saya mau jadi itu, mau jadi ini, jangan bercita-cita terlalu tinggi dulu, belajar dulu. Timba ilmu itu dulu, pelajari ilmu itu dulu. Jangan bercita-cita terlalu tinggi. Begitu cita-citanya tidak tercapai, nanti semua dikerjakan yang tidak benar, ya. Jadi jangan terlalu, ya. Boleh kita bercita-cita, cuma jangan terlalu, supaya jangan menjadi pemikiran yang salah nantinya. Itu dia kenapa Tiang selalu mengatakan mulai dari hati. Alhamdulillah tadi Katib Am juga sudah
menyampaikan kepada pelunggu Sami apa yang sering dibaca oleh Nini Maulana Syekh pada maghrib dan subuh. Alhamdulillah, tiang dari umur 4 tahun bersama Nini Maulana Syekh sejak umur 4 tahun. Umur 4 tahun tiang pertama diberi gelar Tuan Guru Bajang oleh beliau. Kalau masalah nama 2 minggu tiang digendong oleh beliau. Setelah 2 minggu tiang diperiksa istilahnya beliau, istilah Umuna dan istilah Ninirah, barulah tiang diberi nama Zainuddin Adsan. Umur 4 tahun barulah tiang diberi gelar Tuan Guru Bajang, dan gelar itu adalah gelar dari Nini Maulana Syekh yang diberikan oleh ayahanda beliau, ya, Dato' Abdul Majid. Itu yang berikan beliau pertama kali nama Tuan Guru Bajang. Dari Nini Maulana Syekh ke tiang, mungkin dari tiang lanjutkan ke anak tiang untuk menjadi Tuan Guru Bajang. Ya, memang begitu, dari pendirinya menginginkan hal seperti itu. Oke. Yang tiang lihat Nini Maulana Syekh sepanjang hayat beliau tidak pernah melepas tasbih, ya, sampai beliau mesare. Karena Miwi tadi menyebut itu, yang sebut beliau tidak pernah melepas tasbih. Beliau selalu muter tasbih. Makanya kalau ada yang pernah bersalah, mungkin iki Mas Mahat, jempol kanan beliau niki dia agak lekuk. Dia sama kukunya juga lekuk beliau. Tidak dia rata seperti kita, agak masuk, karena beliau selalu bertasbih. Yang buktikan tiang memijit Nini Maulana Syekh itu biasa dari habis isya sampai subuh, tidak pernah turun dari pembaringan beliau. Tiang pijit tiang sama Niki kakak tiang Hajah Lalesi Paunupus. Tapi kalau beliau aja paling udah jam 10-11 udah keluar dia. Tiang nyoba waktu Nike keluar, tiang lihat Nini Maulana Syekh sudah mesare, turun dari tempat tidur beliau, belum sampai pintu sampai cat menjero bahasa beliau. Deman mesare, tiang bilang kembali tiang lagi. Dari sana tidak pernah tiang berani bergerak sebelum tiang disuruh berhenti. Dan dari sana tiang tidak pernah disuruh berhenti, makanya selalu kaki Nini Maulana Syekh jadi bantal tiang. Namun tiang ngantok lalu tidur tiang. Nanti waktu tahajud yang dibangunkan, diajar sholat tahajud dan seterusnya, diajar wirid dan seterusnya. Nah di situ pada suatu malam tiang perhatikan beliau sudah mesare, tapi tangan beliau niki tidak pernah berhenti. Tiang lihat sendiri nih, sepanjang hayat beliau, sepanjang tiang giring Nini Maulana Syekh, tangan beliau niki tidak pernah berhenti bergerak untuk memutar tasbih. 10 napi aja beliau mesare pasti bergerak terus niki. Tiang lihat beliau sudah mesare, tapi tangan niki tidak pernah berhenti, tasbih niki mutar tidak pernah berhenti. Sangat luar biasa. Dan tiang sempat bertanya kepada beliau, napi yang beliau baca. Ternyata yang beliau amalkan adalah wirid nur. Wirid nur. Itu yang beliau baca. Tidak pernah beliau berhenti. Beliau selalu memutar. Tiang tanya beliau, kenapa? Waseke ada antara hatiku kanca imamku seke, kata beliau. Jadi namun hatiku muni milu muit imamku, katanya Mas. Jadi kalau hati beliau mengucapkan wirid, tangan beliau ikut berjalan. Jadi biar beliau sudah mesare, berarti beliau tetap terjaga, berarti beliau tetap wirid dan marah tiang pelungguh namun tuh tidak enggak kita. Kalau beliau enggak, tetap berjalan. Itulah salah satu wirid yang tiang diijazahkan mulai umur 4 tahun oleh Nini Maulana Syekh. Tapi tiang belum bisa, cuma tiang diminta, ya tiang amalkan seperti gitu. Makanya selalu wirid nur menjadi depan kalau di Nini Maulana Syekh. Selalu itu yang beliau perkuat, wirid nur. Itu yang dipegang oleh almarhum Ustadz Wildan di Peringgajuran dulu. Sebelum beliau meninggal 2 minggu, beliau serahkan ke tiang bingung. Dia bilang, nenek bilin dulu masih belo umur pelungguh. Sampun pas 2 minggu setelah beliau serahkan kembali, beliau meninggal. Itu Ustaz Wildan. Itulah kelebihan dari wirid nur. Makanya sudah sewajarnya bagi yang belum dapat ijazah, yang belum mulai mengamalkan, sila ke barang-barang
pengajiannya di Majelis Dakwah Hamzah Nuri 2 setiap hari Rebo. Nggih, di majelis di Anjani ada 2 pengajian, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu jam 2 sampai jam 6, kalau hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 11. Pengajian langsung oleh Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Beliau selalu di sana setiap Jumat untuk pengajian, untuk mengiring umunah. Kalau hari Rabu tiang pengajian, tiang diminta juga hari Jumat, tapi insya Allah ke depan nanti tiang isi juga di hari Jumat ke depan insya Allah. Okay? Sila, mudah-mudahan kepada sehat, pelunggu sami bisa hadir di Anjani. Insya Allah tahun ini kita akan mengadakan Hultah Madrasah NWDI. Okay? Hultah Madrasah NWDI. Tahun ini juga kita akan mengadakan Zikrul Aulia yang insya Allah antara bulan Juli atau Agustus kita akan mengadakan, karena sebelumnya itu akan ada acara reuni akbar alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon. Kita akan mengadakan di Anjani insyaallah di bulan Juli. Tadi sudah tiang bincang sama Wakil Amin Bapak Tuan Guru Zaini Abdul Hanan. Insyaallah kita akan mengadakan pelunggu sami yang alumni Ma'had nanti hadir semua. Kita reuni sekali sebelum Zikrul Aulia. Alhamdulillah, nikah saja yang perlu yang sampaikan. Tadi pengajian pelunggu sami sudah cukup. Yang tiang minta bagaimana kita tetap mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adanya Nahdlatul Wathon niki. Kita tetap berpegang kepada trilogi perjuangan ini Maulana Syekh. Napi trilogi ini ke yakin, ikhlas, istiqomah. Kalau kita sudah berpegang kepada trilogi perjuangan, insya Allah kita akan dengan mudahnya sami'na wa ta'na. Jangan sami'na tapi ngeremeng, gih. Tapi sami'na wa ta'na. Insya Allah pelunggu sami adalah jamaah ini Maulana Syekh yang sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan kita semua ngiring beliau dari dunia sampai akhirat, seperti doa beliau yang selalu mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk nggih. Mudah-mudahan kita semua termasuk marah nikin tak bareng meligih di dunia di majelis ini Maulana Syekh. Mudah-mudahan marah nikin tak bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala ngiring ini Maulana Syekh nggih. Mudah-mudahan tetap bareng nggih. Kita saling doa nggih. Kita bareng-bareng berjuang di Nahdlatul Wathon, tetap di garis ini Maulana Syekh. Kita berada tetap di garis pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Jangan kita berkeliaran, jangan kita mau dipecah-pecah oleh orang. Makin seperti wasiat ini Maulana Syekh. Lupa yang baca tadi. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah anakku taat 1000. Menurut imam kompak selalu. Ini Maulana Syekh menyuruh kita untuk tetap kompak menurut imam. Imam di situ pimpinan. Beliau mengumpamakan pimpinan di organisasi Nahdlatul Wathon ini sebagai imam. Sudah beliau mengumpamakan seperti imam, seperti sholat, berarti kita itu benar-benar wajib. Kalau di organisasi Nahdlatul Wathon, fardu ain kita itu sami'na wa ta'na, itu fardu ain, tidak bisa ditawar. Sami'na wa ta'na itu harga mati di Nahdlatul Wathon, karena begitu sebagai peraturan dari pendirinya, yaitu Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Marilah bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran, tetap bersatu bersama ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Kalau ananda memang setia, tentulah seturut dan setia, menegakkan NW ciptaan ayahda bersama menolak iblis yang iblis yang nyata nih yang bahaya sekali. Makanya apapun di organisasi kita kembalikan kepada pimpinan, pelunggu sami di bawah jangan bisa digoyang.
kita bersama-sama menjaga muruah dari organisasi kita, organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sampun berada di 34 provinsi, dan di semua provinsi ini ada madrasah kita, ada madrasah Nahdlatul Wathon. Semua pengurus wilayah baru yang tiang lantik, langsung kita peletakkan batu pertama. Pasti ada yang menyumbang minimal 1 hektar tanah ini dapat kita. Minimal. Kita tidak pernah minta, tapi diserahkan minimal 1 hektar tanah. Alhamdulillah. Kemarin Ketua Pimpus Muslimat bertanya, ada madrasah kita di Jawa Barat? Ada. Sudah lama, sejak zaman Umuna itu ada. Madrasah NW ada di Jawa Barat. Di semua kita ada. Di semua tempat kita punya madrasah. Walaupun itu kecil, tapi kita punya. Ya, kita harus mensyukuri. Kita harus syukur berada di organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau bukan keramat dari pendirinya, tidak mungkin. Kalau bukan doa dari pendirinya, tidak mungkin organisasi ini akan bisa tersebar. Kalau dibilang seperti kata Khatib Am, ini karena Maulana Syekh Zainuddin Sani Hamzan Wadi II membuat sekian provinsi bisa menjadi di 34 provinsi dan berada di 10 negara. Zainuddin Sani tidak akan bisa bekerja tanpa doa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Zainuddin Sani bukan siapa-siapa. Tiang niki hanya merbot di Nahdlatul Wathon. Tiang niki hanya pesuruh dari pendirinya. Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, pemiliknya adalah Umuna bersama Nini Maulana Syekh. Beliau yang punya, bukan Zainuddin Sani. Bukan Tiang. Kalau ada yang bilang Zainuddin Sani yang punya ini, bukan. Tiang bukan siapa-siapa. Tiang hanya menjalankan amanah Tiang untuk menjaga organisasi Nahdlatul Wathon, untuk menjaga muruah dari organisasi Nahdlatul Wathon. Sampun nikah atur Tiang. Dan yang terakhir, Pelunggu Sami harus perengang. Tadi sudah disampaikan oleh semua yang berpidato bahwa kita tergabung di Partai Gerindra. Bareng-bareng Suku-suku tahu, sekit-sekit tahu, dan agar supaya kita tidak diremehkan. Begitu kita berpencar, kita bercerai-berai, itulah yang buat kita akan diremehkan oleh orang. Jadi kita benar-benar diremehkan pada saat ini. Kita jangan merasa besar dulu, jangan. Kita masih diremehkan karena kita belum kompak untuk bersatu. Kita belum. Nah, kalau belum Sami sudah taat kepada pimpinan, sudah bersama-sama di satu tempat, di satu wadah, insya Allah Nahdlatul Wathon ini sudah diperhitungkan. Insya Allah kita diperhitungkan. Sampun pelunggu ikan, calon pelunggu tadi untuk provinsi siapa? Ketua Pimpus Muslimat Hajah Lala Sifa Unukurs. Untuk DPR RI di sini Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang perlu pelunggu ingat bukan hanya foto beliau, bukan hanya rupa beliau. Yang perlu diingat sama pelunggu Sami jamaah tulisan nama beliau. Takutnya nanti hanya tulisan yang ditulis, pelunggu harus Sami ingat bagaimana tulisannya. Itulah yang pelunggu Sami coblos di tahun 2024. Sampun nikah atur Tiang. Sekali lagi Tiang ucapkan tampi asih kepada pelunggu Sami semua, kepada jamaah di sini semua Tiang ucapkan tampi asih, kepada panitia, kepada tuan rumah semua Tiang ucapkan tampi asih. Alhamdulillah pelunggu Sami Kayun selalu berada di garis organisasi Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami selalu kayun untuk melaksanakan tugas dari organisasi seperti majelis niki. Majelis niki adalah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Kita hanya melanjutkan. Berarti pelunggu Sami ini hadir di majelis Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di situ pelunggu hadir mungkin karena beliau yang mendirikan niki. Umuna melanjutkan, Tiang melanjutkan, semua kita niki melanjutkan. Napi pekayunan beliau dulu. Sampun nikah atur Tiang, kurang lebih Tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-10, musafahah, zikir tahlil sambil syukuran dan bersalaman dengan pengurus besar Nahdlatul Wathon, ditutup dengan doa pusaka.
Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Daniel Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hannan LC MPDI untuk memimpin doa. Kepada beliau yang terhormat. صاحب الحج والطريقة على المدارس والمساجد مؤسسين عبد الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد العنفناني المشكور رسوله أبرو المحبي الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والمشايخ المحظوظين والنحظيات ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. Kalau nada pejuang NW yang sejati dan penegak iman takwa yang hakiki, pasti amanat ayat dah kau junjung tinggi dan taat kepada pimpinan organisasi terhadap fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. Terhadap fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. pada